Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Hari Sabtunya prainya 2 kali ya. Ini saya pas ada halangan. Ini tadi hampir ada halangan Bapak Ibu. Saya ada acara di Tawangmangu. Alhamdulillah bisa ngoyak waktunya. Jadi baru tiba azan. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Kesana. Pada kesempatan ini kita kaji bersama surat Al-Fil. Panjenengan sudah apa nggih? Al-Fil. Bisa disebut juga surat Alam Taro. Jadi penamaan surat boleh diambil dari satu kata pada surat itu yang pertama, paling awal. Nanti nek satu kata sama ditambah satu kata lagi. Al-Baqarah itu alif lam mim zalika. Karena alif lam mimnya sama dengan Ali Imran. Ini boleh seperti itu. Jadi tidak salah ya. Itu loh surat Qul Huwa. Boleh saja. Ini panjenengan sudah hafal semuanya. Ringkasnya saja ya. Surat yang ke-105 dalam Al-Quran, urutan surat. Ini yang mengurutkan surat itu Nabi atas bimbingan Allah. Jadi tidak diurutkan sesuai turunnya. Diatur surat yang pertama Al-Fatihah. Ini terjemahan Asbabun Nuzul dan tafsir Al-Quraish. Dinamakan Al-Fil diambil dari kata pertama, ayat pertama, kata pertama. Kata pertama di ayat pertama. Atau tadi boleh pakai kata pertama yang artinya adalah gajah. Panjenengan sudah paham. Jadi gajah yang gimana itu? Disebut gajah yang gimana? Tidak sembarang gajah. Gajah yang digunakan pasukan Abroha. Nah, saat itu Abroha itu di Yaman, penguasa Yaman. Saat itu yang memiliki tentara paling kuat di Jazirah Arab. Jadi tidak mau main-main dengan kerajaannya Abroha, gitu orang Arab itu. Cuman ya namanya orang kuasa itu kebanyakan rodok sombong gitu. Tidak hanya rodok, malah akeh sombongi. Tapi tidak semua ya. Lah hendak menghancurkan Ka'bah, pamrihnya karena Ka'bah itu saat itu sudah menjadi pusat ibadahnya orang-orang Jazirah Arab. Meskipun ibadahnya tidak benar. Ibadahnya tidak benar, ini pusatnya sudah ke Ka'bah itu, banyak yang mengunjungi. Ini Abraha ngiri membuat gereja yang megah, tinggi, saat itu paling megah ya. Agar manusia terutama Jazirah Arab mau beralih kunjungannya ke gerejanya. Nah, provokasinya ya disampaikan, seluruh tentaranya disuruh menghasut agar tidak mengunjungi Ka'bah. Wis Ka'bah itu dielek-elek lah gitu ya, macam-macam. Mungkin sekarang lewat medsos juga gitu ya. Nah, dulu belum ada. Nah, terus ada orang dari suku Quraisy ya, orang Arab nih dari suku Quraisy, ada yang kemeropok. Itu dari bukan suku Quraisy, mohon maaf, dari Yamamah ya. Jadi pemberani terus membuang kotoran di gereja itu, keporo diusir-usir ke lantainya dan temboknya kayak gitu ya. Jadi gitu, kotoran manusia. Akhirnya pemicu Abroha marah gitu ya. Jadi yang salah janjinya Abroha, provokasi, terus dibalas, terus akhirnya Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah ini karena Ka'bah itu yang bangun bukan manusia awalnya ya, karena dikehendaki Allah begitu, terus dibangun Ibrahim dan putranya. Allah ingin memuliakan Ka'bah dan sekitarnya. Jadi
Sekarang namanya tanah haram ya, dua tanah haram, Madinah dan Makkah. Tanah haram maksudnya tanah yang dimuliakan, yang dihormati. Ini panjenengan sudah paham itu ya. Ya, asbabun nuzulnya seperti itu. Yang jelas saya singkat aja Bapak Ibu. Yang bisa kita ambil pelajaran diantaranya adalah kalau Islam itu sering dipojokkan di saat sekarang ini, itu memang sejak dulu. Sebelum turun ke bumi aja sudah dipojokkan. Kan nanti Ka'bah digoyah, di situ akan lahir seorang utusan kan gitu. Itu sudah dipojokkan oleh Abroha. Maka kita harus ingat kepada surat Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lan tarda anka yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum ini. Pakai lan lagi. Tidak akan, berarti selamanya sampai hari kiamat tidak akan mau menerima, ridho kalau orang Islam itu betul-betul mengamalkan Islam. Menurut panjenengan sekarang itu orang Islam sudah betul-betul mengamalkan Islam atau belum? Belum nggih? Setuju? Belum? Panjenengan termasuk belum atau sudah? Oh, belum. Contohnya belum apa? Ya harus contohnya. Contoh aja. Ya. Nabi itu memberi contoh puasa sunnah berapa macamnya. Jenengan sudah pernah semua. Nah, berarti orang tenanan. Ngono pengen surga nggih. Ya harus nekat Bapak Ibu, nekat untuk berubah jadi baik. Itu. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding zaman Nabi, sahabat. Sahabat masuk Islam toh nyowo Bapak Ibu, mengamalkan toh nyowo, kajian toh nyowo, delik awalnya. Itu ya karena apa? Pengen jadi berubah jadi baik. Kita kadang-kadang ngaji di loke wis ora teko. Kadang gitu nggih. Padahal sahabat itu toh nyowo masih datang. Sembunyi-sembunyi konangan orang kafir minimal sakit, minimal masuk rumah sakit ya sekarang, maksimalnya masuk kuburan. Nah ini, nah sekarang tersinggung sidik marahnya luar biasa. Ini, jadi ngajinya untuk itu Bapak Ibu. Yang penting kita berusaha keporo nekat dalam mengamalkan Islam ini. Itu nanti juga masih dicela Bapak Ibu. Ya, padahal ayatnya jangan mencela, la yaskhar. Terus wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang menghujat yang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Wailun itu nek ayat pelakunya mesti masuk jahanam. Nek hadis yaskhotu pakai to, itu pelakunya mesti jahanam gitu ya. Maka menghujat itu ya jahanam itu. Ini nyatanya banyak menghujat, ceramah malah menghujat penceramah lain, tidak memberikan yang baik, ini memberi contoh yang tidak baik. Nah itu dalam hadis disebut al-bayan. Nek dalam surat Al-Munafikun ayat 4 nanti panjenengan baca. Surat Munafikun ayat 4. Jadi wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Hai Muhammad, kamu lihat penampilannya meyakinkan. Wah itu nggih. Jenggote dawa, pakai sorban putih. Ya, ini mlakune seperti ulama. Itu banyak sekarang. Nabi sudah mengingatkan 14 abad yang lalu. Tur ini qura'uha, pintar-pintar Al-Qur'an. Itu disebut al-bayan karena apa? Tidak memberi pencerahan umat, ning bar pengajian malah do nesu. Ini semacam ini. Pengajian itu setelah pengajian longgar hatinya. Maka dalam surat Taghabun 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Umat Islam itu harus punya sifat 3 ini, melekat terus, kapan saja, di mana saja. Ta'fu, pemaaf, jangan pendendam.
Wa tasfahu sing longgar banget penggali. Saya dizalimi, nek saya nanti membalas, jangan-jangan yang saya balas nanti punya keluarga, terus keluarganya malah kesulitan. Jadi yang sakit tidak hanya satu, tapi keluarganya ikut sakit. Ya mikirnya gitu, itu namanya tasfahu, tasofuh. Wa tahfiru, orang yang dizalimi kita doakan agar menjadi baik dan didoakan dan diampuni oleh Allah kezalimannya. Jadi mau mendoakan yang baik Bapak Ibu. Sifat tiga ini harus melekat pada diri orang mukmin. Kalau betul-betul mau baik mungkin. Nah, ini. Maka jangan sampai termasuk toho fa amaman toho wa atharul hayatad dunya fa inal jahima hiyal ma'wa itu. Orang beriman harus wa amaman maqama wa amaman maqama rabbihi wa nahan nafsa, harus menahan hawa nafsu. Nanti dijelaskan di sini. Kita kembali pada ayat Al-Baqarah 120, walan tardo, tidak akan ridho. Jadi orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, Katolik dan seterusnya itu tidak akan lilo legowo terhadap orang Islam yang sungguh-sungguh dengan agamanya. Makanya sekarang orang Islam di beberapa sektor banyak kalahnya itu menurut panjenengan. Kenapa? Karena Islamnya belum sungguh-sungguh. Maka kalah dengan orang kafir. Orang kafir itu nek kafir sungguh-sungguh Bapak Ibu mulai menang. Lah orang Islam sekarang, orang Islamnya tidak sungguh-sungguh dalam Islam. Satu aja perbuatannya, sholat khusyuk apa mboten? Lah nek kafir zina tenanan apa mboten? Lah tenanan mulai menang. Nek korupsi ndak tanggung-tanggung. Ya kan, nek ngejloki rego ora umum, nggak ada masalah. Nek orang Islam kan dosa besar. Nek kadang sok nyoba-nyoba, nah ini gitu semacam itu. Maka sekarang kalah gitu. Tapi jangan khawatir, lakon menangi, lah gitu aja. Insya Allah nanti menang. Ya katanya gitu kok menangi nanti kok, tidak sekarang kok. Ya untuk ngenyem hati lakon menangi keri gitu. Kemudian ridhonya kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga umat Islam itu mau mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Milah itu tidak hanya keyakinan, syukur keyakinan juga, niru gaya mereka. Sekarang umat Islam yang meniru-niru umat non-Islam ada enggak? Banyak. Contohnya apa? Apa? Ulang tahun. Orang Islam banyak sekali. Kenapa yang ajaran ulang tahun? Tidak ada. Ini yang niru banyak. Pacaran. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam itu nek pengen ngerti orang, ya itu Islam sudah mengajarkan. Anil mar'i la tasal wasal an qarini fa inal qarina bil muqarani yaqtadi. Kalau ingin tahu seseorang, jangan ke orangnya langsung, tapi lihatlah teman-temannya, kayak gitu. Wah, kayak piye kae teman-temannya seragap ngaji nang Nur Jadid. Ya ini. Kira-kira yang kersa rawuh pengajian ke Nur Jadid itu temannya gali-gali nopo sanes? Nah, okay. Mesti gitu. Karena teman itu tidak jauh dengan yang ditemani. Lah Islam ngajari itu, diperhatikan teman-temannya. Gimana? Oh seneng jamaah, seneng kajian, seneng ya melaksanakan Islam umpamanya. Ya sudah. Dan cara kafir kan pacaran dulu niatnya ben ngerti. Nah ini apa jaminan itu jadi jodohnya? Ya belum jaminan. Tapi nek Islam oh niatnya berumah tangga itu membangun keluarga sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Kok caranya pacaran berarti itu melanggar aturan. Nah, ini jadi semacam itu. Nah ini kita budayakan, kita dakwahkan. Jadi mau menikah tidak ada istilah pacaran.
Nah, anak-anak orang Islam sekarang banyak yang seperti. Saya ingat ketika masih di Jakarta nih, jadi mau sowan, ya sudah sowan ke bapak ibunya sudah haji. Nah, ini pertanyaan pertama itu kepada saya, Mas ini sudah punya pacar, nah gitu. Haji loh. Lah kita pertanyaan jangan begitu. Ya sudah punya istri, lah itu kan benar loh gitu. Punya pacar kan tidak benar. Ya, kemudian itu milah, contoh milah itu begitu. Gaya hidupnya juga selain keyakinannya. Di berbagai sektor nanti berjualan, ngikut gaya jualannya orang kafir atau ngikut jualannya orang Islam. Dengan Islamnya loh ya. Kan penjual itu banyak bohongnya daripada tidaknya. Ini tidak semua ya, banyak yang jujur juga. Contoh aja ya, saya pernah mau beli buah di Klewer saat itu ya. Nimbang itu jempolan kakinya ngutik-ngutik timbangan. Nah ini diganjelke ben jumlahnya wis dhuwur gitu ya, semacam itu. Ya, ini contoh aja. Ya, nanti macam-macam diberi apa pada padahal nek coro Islam sudah diingatkan wailul lil mutaffifin. Nah ya guys, semacam itu masih banyak umat Islam yang menjalankan itu. Nah, ini kita mulai dari diri kita masing-masing. Itu milah namanya. Kul innal huda wal huda. Yang namanya ya pedoman yang kita ikuti adalah Allah, petunjuk dari Allah. Walakin ittaba'ta ahwa'ahum, tetapi mereka itu atau kalian malah mengikuti hawa nafsu lainnya. Nah, cara Islam nafsu itu harus ditahan, jangan diikuti. Karena fa'inan nafsa la amaratum bisu. Karena hawa nafsu itu diikuti cenderungnya ke yang hal-hal yang buruk. Nafsu yang baik juga ada, nafsu ngaji itu baik. Semangat maksudnya gitu ya. Nafsu sholat jamaah rajin baik, tapi yang kebanyakan nafsu itu mengajak yang buruk. Nah ini semacam itu. Maka ayat ini ditutup ya, dengan waliyyu wala nasir. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak akan mendapat pembelaan dan tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Nah, ini nanti semacam itu. Maka hawa nafsu itu dipeper ya. Di antara caranya Bapak Ibu dengan memperbanyak puasa. Nah, ini itu yang pertama ya. Untuk memper hawa nafsu ben terkendali. Maka puasa sunnah kita pahami bersama macamnya apa, laksanakan. Meskipun tidak semua nih nanti dicoba satu persatu. Tahun ini misalkan ngebid dulu Yaumul Bid, tahun berikutnya Daud, tahun berikutnya apalagi kan, dan seterusnya dicoba. Terus sholat malam harus nekat, makin hari makin waktunya lama. Jangan seprono seprene mung 30 menit. Ya enggak apa-apa sih, itu enggak apa-apa. Ini ngosok remaja 30 menit, sudah nikah 30 menit, wis duwe cucu yo 30 menit ya. Ya, peningkatannya gimana? Tahajud itu, sholat itu kan dialog sama Allah. Masa jagongan itu loh, seperti jagongan itu nih kita memohon pada Allah. Lah kok cepet-cepet bareng WA-an sak jam kon lagi 5 menit. Nah, ini masa Allah dengan kalah dengan WA-an ya. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, akibat mengikuti hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini maksudnya ini nafsu yang jelek ya. Akibat mengikuti hawa nafsu saged diwaos ya. Yang pertama menghalalkan segala cara atau cara apapun. Contoh baru aja saya tadi ngomong-ngomong di Tawangmangu sana. Jadi bantuan
untuk tenaga pendidik yang dianggap non formal seperti kursus gitu. Ada tadi di sana ada TPA, TPQ dan kutab. Kutab persogi. Kutab itu ya seperti sekolah diniyah gitulah ya, semacam itu. Itu dapat bantuan. Cuman, nah ini ada cumannya. Pengurusnya disuruh tanda tangan macam-macam gitu. Ya, ada yang salah satu pengurus yang tanggap, wah ini kok tanda tangannya begini. Jadi umpamanya intinya aja kalau mendapat 1 juta per orang itu menerimanya sekitar 700-an. Ya, terus yang 300 kemana? Padahal tanda tangannya 1 juta. Ping piro. Ini contoh, akhirnya pengurusnya tidak mau tanda tangan ya tidak dapat bantuan. Jadi semacam itu. Nah itu godaan Bapak Ibu. Nek panjenengan dapat gitu, pilih menerima atau pilih tidak? Berat lagi. Nek ora tanda tangan 700.000 lho. Nek tanda tangan nyatane sak yuta. Ngoten niku ngapusi napa bohongi napa ndak jujur. Ya. Itu ya pegawai negara ya, itu caranya. Menurut pegawainya yang 300 untuk sedekah. Sedekah itu yang memberi yang punya atau yang tidak punya? Yang punya. Lah itu yang tidak punya juga sik 300. Ya sedekah. Ya monggo lah nek menurut mereka benar ya silakan. Menurut saya tidak benar. Kayak ini. Ini caranya. Cara mendapatkan rezeki begitu. Belum nanti suap menyuap, sogok menyogok. Arasyi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok jelas-jelas masuk neraka. Di sini dilaknat. Dilaknat itu artinya kebaikannya tidak diakui oleh Allah. Orang yang mensuap itu macam-macam. Nek saya pernah tanya ke sepupu saya, pegawai Kemenak. Jadi waktu itu lulusan sarjana UNS, jurusannya FKIP, pengen jadi guru. Nah, itu membayar, saya tanya itu kalau tidak salah saya ingat 87 juta. Saya dengar tak parani kayak itu ya. Sebelum nanti jadi dibayar gitu. Saya ke sana, loh ini kok seperti itu namanya nyogok atau enggak? Jawabannya pinter banget. Mas Hilal, jenenge nyambut gawe itu kudu modal. Ngoten niku. Wah, bahasanya halus nek loro panjenengan nyogok napa modal. Nah, semacam itu. Ya ini bahasanya halus. Itu nek dalam Al-Qur'an namanya zuhrufal qaul. Janjinya iblis ya dan anak buahnya, ya Allah, karena engkau telah mengecap saya orang yang makhluk yang dilaknat, artinya kebaikannya tidak diridhoi oleh Allah, maka saya akan berjanji kepada engkau ya Allah, memanggilnya juga ya Allah gitu ya. Iblis itu akan menjadikan anak turun Adam, yaitu kita ini, melihat maksiat itu jadi indah. Tuh. Jadi ini jadi maksiat, ini kelihatannya baik. Di antara memoles kalimatnya itu zuhrufal qaul. Kerja itu butuh modal. Ini. Dulu pernah ada itu panjenengan yang sepuh-sepuh masih ingat, SDSB, singkatan dari sumbangan dana sosial. Itu menurut Islam diajarkan banget. Sosial itu diajarkan banget. Berhadiah kan itu gitu. Itu janjinya kan judi dipoles bahasanya. Nanti yang beli ini nanti nek jebol nomornya dapat hadiah, kan judi itu ya. Kecuali yang beli ini dapat semua, itu beda. Jadi semacam itu. Atau dapat ning giliran, ya beda lagi. Seperti arisan itu bukan judi gitu.
karena dapat semuanya. Jadi nomor satu, mengikuti hawa nafsu, segala cara dilaksanakan, yang penting menguntungkan. Yang kedua, tidak memiliki teman yang tulus. Teman yang tulus itu adalah sohibun, ya, ngindal musawah, muwasah, bukan musawah, ya. Ngindal muwasah. Muwasah itu teman yang sejati itu tetap jadi teman meskipun dalam keadaan sulit yang ditemani. Contoh ya, pejabat itu temannya banyak atau sedikit. Begitu pensiun, blas. Nah itu berarti teman yang remang-remang itu. Teman sejati itu selalu ada ketika temannya dalam kesulitan. Itu yang teman yang tulus itu seperti itu. Lah Islam itu mengajarkan. Jadi ya hakkus shahib ngindal muwasa. Teman sejati itu ketika masih ada yang ditemani ketika menderita. Nah, ini. Jadi seperti itu. Lah orang yang mengikuti hawa nafsu tidak punya. Yang ketiga, sering merasa gelisah, ini jelas. Jadi innamahu alaikum ifnataini tulul amal. Tulul amal itu jer ngelamun. Jadi ini jatuh mo nek Jawa ngoten niku. Ini ngerti yo, ini semacam itu. Terus wattibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan, al-kayyisu man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Arti bebasnya orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengoreksi dirinya sendiri. Nek nurut panjenengan, orang sekarang pandainya ngoreksi siapa? Nah, kita diubah ya, diri kita merubah. Jangan ngoreksi orang lain, tapi ngoreksilah diri sendiri. Leku sholat mau gimana ya? Banyak khusyuknya atau tidaknya? Nah ini berarti merasa dosa sama Allah. Terus maka jangan ngelok ke orang lain. Karena orang yang memperolok-olok itu sebetulnya menampakkan dirinya sudah lebih dibanding yang diolok-olok. Maka Allah melarang. Ya, maka Allah melarangnya. Jadi terus muhasabah itu dan melakukan perbuatan untuk bekal hidup setelah mati. Bapak Ibu, menurut Imam Ibnu Qayyim, yang namanya mati itu janjane mung diwalik. Sekarang kita dikatakan masih hidup karena ruh tidak tampak. Ruh ikut jasad. Itu orangnya masih hidup dalam bahasa umum ya. Tapi kalau sudah meninggal dibalik, jasad ikut ruh, maka yang tampak ruhnya. Nah, rohnya tampak sesuai dengan amalnya. Jadi di alam kubur itu rupanya rakaluan kalau memang amalnya buruk. Kalau yang baik amalnya meskipun waktu hidupnya buruk jadilah baik. Karena yang tampak ruhnya di alam, mulainya di alam kubur dan seterusnya. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim. Ya, semacam itu. Untuk itu Bapak Ibu, nah ini lanjutannya hadis tadi. Wal ajizu itu lawan dari al-kayyis. Al-kayyis orang yang cerdas. Nek al-ajiz berarti orang yang lawannya cerdas napa? Tidak cerdas ngoten mawon nggih. Ya, nek bahasa kata yang lain nanti dikira kasar nggih. Tidak cerdas itu aja. Orang yang tidak cerdas itu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ringkasnya, orang yang merasa sudah bisa, sudah mudeng dalil, wis bener. Nah, itu seperti itu. Nah, orang Islam sekarang yang seperti itu ada enggak? Jadi orang yang sudah merasa, umpamanya ini contohnya, sudah merasa jadi pemimpin. Nah ini, lah itu pemimpin masyarakat.
sekarang kan lagi bakal calonnya banyak ya, bupati, wali kota dan seterusnya. Ini sudah merasa mampu begitu, atau menjadi imam sholat dan yang lain-lain. Ini itu namanya al-ajiz, lawan dari al-qayyis. Nah, kita meskipun tidak mampu, harus selalu berusaha jadi mampu. Itu artinya dianggap sudah mampu. Jadi belajar terus begitu sampai akhir hayat. Dalam Jami'ul Ahkam dijelaskan, kalau ada orang tidak bisa membaca bacaan sholat, yang bisa apa dari bacaan-bacaan yang gampang, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim tidak lengkap, hanya Bismillah isonya. Mulai dari Allahu Akbar membaca Bismillah sampai salam, itu sah sholatnya, asal belajarnya terus. Itu dijelaskan dalam tafsir Jami'ul Ahkam. Nanti bisanya yang lain, la haula wala quwata illa billah lengkap, yaitu bacaannya. Rukuk, sujud, tahiyat, yaitu. Yang lain tidak bisa. Tetap belajar tadi. Belajar memang namanya sulit itu ya sulit lagi. Namanya buta huruf itu membunyikan semacam itu sulit banget. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Saya memberi contoh karena saya tahunya di desa saya, ya di sana itu ibu-ibu itu diajari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu tidak bisa. Semillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang biayanya masih sugeng. Itu. Nek diajak bisa bismillah dan seterusnya bisa. Nek digandeng bismillah semilah tuh. Niku nek sing ngajari jenengan kira-kira mangkel napa nesu. Lho nyatanya ada kok nggih. Ini nyatanya ada semacam itu. Nah, kita harus sabar kan itu. Kemudian yang keempat, dekat dengan siksa Allah, namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, orang beriman kan disuruh wanahan nafsa anil hawa, harus ditahan. Bunyi ayatnya aja sama dengan bunyi bahasa Indonesia tuh nggih. Nahan nafs. Nah gitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini yang bisa menahan hawa nafsu nanti oleh Allah dijanjikan masuk surga. Nah, ini. Jadi ini nafsu yang negatif nih Bapak Ibu. Yang berikutnya yang kelima, jauh dari pemeliharaan Allah atau penjagaan Allah. Allah tidak akan menjaga hamba itu. Jadi araita man ittakhadha hawahu. Ini bagaimana pendapatmu bagi orang yang mendewakan, bisa begitu, manita khoda ya, ilahan hawa itu mendewakan nafsunya, mengedepankan nafsunya, mengutamakan nafsunya, jadi dijadikan Tuhan gitu ya, nafsunya dijadikan Tuhan. Jadi menurut panjenengan calon-calon pemimpin yang sekarang pasang gambar itu mengikuti hawa nafsu atau memang pengen mengabdi kepada negara? Mesti golek pulian to nggih. Golek duit kan gitu. Jarang loh yang tidak golek duit. Maka ada beberapa nasihat dari yang sudah menjadi pejabat, nek pengen jadi pejabat sugih dhisik. Itu ada gitu nggih. Maksudnya supaya ya niatnya bagus. Itu ada beberapa pejabat yang masih bagus, nek pengen jadi pejabat kudu kaya dulu, biar nanti tidak pengen macam-macam gitu. Ini yang sudah kaya malah pengen macam-macam, semacam itu ya. Tidak memiliki iman jelas, karena oleh Allah dijanjikan jahim fa'amaman togho tadi ini, mengikuti hawa nafsu termasuk toghut. Tidak memiliki penolong jelas tadi, wala nasir tadi, menyimpang dari kebenaran. Dipercepat aja nih. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Monggo. Lalu ada ayat yang menunjukkan bahwasanya akibat dari
perbuatan ini orangnya seperti ini contohkan itu gimana? Misalnya kita lihat misalnya kalau pas Palu gitu, Palu kan tidak sendiri, ternyata di sana banyak apa namanya prostitusi, banyak tidak gimana? Ya, jadi itu hanya pendapat ya. Jadi itu hanya nek coro ebit gade itu cemeti kecil, bukan azab. Yang namanya azab itu lebih dahsyat. Itu hanya peringatan. Jadi Palu itu hanya Palu, di luar Palu kan enggak. Nah, ini. Jadi orangnya maksiat itu akibatnya seperti ini dulu. Itu hanya peringatan, belum azab. Ya. Yang namanya azab itu seperti Nabi Nuh itu seluruhnya, seperti Nabi Lut dihujani batu seluruhnya. Nah, ini semacam itu. Ya boleh-boleh aja Pak, boleh aja untuk mencontoh. Yang penting jangan menyebut nama daerahnya aja, tempat itu kan ini semacam. Ya kejadian-kejadian kecil itu memang ada. Contoh ya, ini jangan Kak panjenengan yakini istilah pesugihan panjenengan perso. Nenek orang kaya karena pesugihan panjenengan percaya. Orang kaya karena punya pesugihan itu percaya apa mboten? Mboten. Ya itu percayaan yang bagus itu. Tidak percaya. Tetapi sudah berjalan di masyarakat. Nah ini setiap orang kaya kadang ini dicela oleh masyarakat lain itu golek pesugihan. Nah, terus setan memberi bukti. Nek di desa saya sana itu memang orangnya kaya. Ning sawah yo ombo. Di desa punya 10 hektar itu kan ya lumayan ya. Nah ini nek panen mesti jadi wong sugih kan gitu. Nah itu ada salah satu yang meninggal tidak boleh dilihat siapapun. Jadi dibuka itu. Terus yang memandikan itu ada salah satu dari buruhnya, buruh tani. Lah, buruh taninya cerita pas memandikan mayat itu di punggungnya ada bulu yang panjangnya kira-kira 5 cm. Tebel begitu, seperti bulu kuda itu loh. Nah, terus oleh masyarakat sekitar disebut punya pesugihan jaran goyang. Ya semacam itu. Dan kita jangan percaya semacam itu. Ini terbukti nyatanya setan itu pinter kok. Kayak mati ini digondol pesugihan ya. Kita jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Termasuk wah itu mati ini ditenung, jangan sampai keluar kalimat seperti itu. Itu namanya mendukung. Nanti kalau ada yang bilang, oh itu mati ini ditenung, diingatkan itu bukan mati ini ditenung, sudah qadarullah gitu aja. Ini kita ikut menyebarkan kalimat itu berarti mendukung sesuatu yang harusnya tidak kita dukung. Wah ini. Jadi masih banyak umat Islam yang semacam itu. Akhirnya perginya ke orang pinter. Menurut jenengan pinter apa bodoh? Lho nek pinter jenengan tahajud, maca Quran sregep, kajian sregep, insyaallah ndak kena seperti itu. Nek orang pinter ngoten niku, ning malah dikon poso mutih. Poso pati geni ya semacam itu ya. Kira-kira gitu ya. Saya ndak tahu persisnya. Jadi orang pinter itu sebutan dari dukun gitu. Hidup kahin itu nyatanya itu. Lah hal yang semacam itu berupa godaan dari setan. Maka godaan setan itu cara bahasa Arabnya kan hamzun, nafkhun itu bisiki, ditiupkan, dihembuskan. Ini disesatkan, dihembuskan, semacam itu. Lah kita sudah diajari cara Islam, nek tidur bacalah jangan hanya doa, Bapak Ibu. Doa tidur itu dibaca paling akhir. Pamannya ayat kursi dulu, 3 kul, terus
tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, terus takbir 34. Nah ini itu dilaksanakan, jangan dibatin ngeyel. Wong nek macane akeh ra turu-turu ndak. Nggih. Justru macane akeh mergo aturannya Allah. Bisa tidur, bisa bangun itu milik siapa? Milik Allah, maka aturan Allah dipakai. Gitu. Insya Allah meskipun tidur panjenengan sebentar, ning berkualitas. Begitu bangun segera nyat langsung tahajud semangat. Ngoten niku. Ning dungane yo wis saras-sarasen kepara kerep lali. Mula nek tahajud rada males ya gitu. Mergo dikeloni setan. Ngoten niku. Wis rasa bangun ora dosa kok. Nah ini karena apa? Ngikuti hawa nafsu Bapak Ibu. Nafsu tidur terus. Ulama-ulama besar itu, nek nurut ceritanya dalam sejarah beliau, itu contoh Imam Syafi'i aja yang paling gampang ya. Beliau itu mulang di masjid, santrinya banyak, terus nulis buku kitab luar biasa banyak. Jadi mengajar, nulis kitab itu cukup 1 jam 2 jam, berjam-jam Bapak Ibu. Terus sarenya kapan? Semacam itu. Yang deket aja contohnya Kiai Ali Darokan jam saren. Itu nek sinau bareng podo kiainya. Itu 1 malam 1 jilid kitab. 1 jilid loh. Padahal 1 jilid itu saya pernah buka kitabnya itu lebih dari 1000 halaman tuh. 1 malam. Tidurnya berapa jam? Bareng isya mulang santri. Bar maghrib nih. Bar maghrib mulang santri kira-kira sampai jam 8:30 baru sholat isya. Adanya jam 8 atau 8:30. Itu. Jadi mundur sidik isyanya, namanya atama. Itu kiai-kiai gitu. Tidurnya sedikit. Nanti panjenengan baca surat 51 ayat 18. Orang bertakwa itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun, nek bengi turune sithik. Nek kita kan dibalik, sithik-sithik. Nah gitu. Wah, ayatnya ada kok nggih. Ayatnya ada. Jadi itu orang bertakwa. Jadi monggo gitu nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Sampun. Oh nggih, monggo Pak. Monggo. Pakai mic. Iya. Ya, pertama itu sulitnya. Kalau waktu itu kan para sahabat dan Nabi pulang dari perang sungguhan, ya. Perang kayak sekarang yo tembak-tembakan gitu. Setelah itu longgar hatinya para sahabat. Nabi mengingatkan, kamu itu pulang dari perang kecil, tapi menuju kepada perang yang besar. Nah ini, kalau perang tembak-tembakan atau bacok-bacokan itu kira-kira tiap hari enggak? Sampai setahun gitu misalkan? Enggak kan? Paling hanya 1 bulan sudah selesai. Ya, atau 2 bulan selesai. Tapi memerangi hawa nafsu per detik, per menit, per jam, per hari dan seterusnya terus, tidak akan berhenti. Ya itu maka dikatakan perang besar kan itu. Terus nek perang yang sesungguhnya perang itu mati seneng, hidup juga seneng. Kan gitu. Mati mesti jannah. Karena yang diperangi adalah ibu yang berperang dengan mukmin dan kafir kan itu. Tapi kalau memerangi hawa nafsu, kalah neraka, menang surga. Pilih yang mana? Nah ini, nek jihad perang yang bacok-bacokan, kalah surga, menang insya Allah nanti juga surga. Maka dikatakan ya
itu perang kecil menuju ke perang besar. Contoh aja, saya ngisi ini. Banyak yang alim umpamanya. Banyak yang alim. Nek saya sampai merasa sayalah yang paling baik, jahanam. Seperti itu. Loh, Pak kan ilmu banyak, siapa yang bilang? Allah yang memberi nilai. Belum tentu ilmunya banyak itu ikhlas, kan gitu. Orang yang sedikit ilmunya tapi ikhlas, itulah yang jalan. Terus pertanyaannya, yang tahu ikhlas itu siapa? Lah gitu. Maka semua kepadanya kepada Allah. Maka pikiran kita jangan merasa saya paling pinter, saya paling alim, saya paling dekat sama Allah dan seterusnya. Pokoknya merasa lebih itu janganlah. Itu sifat munafik. Jadi maka Umar memerintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dikoreksi terus. Jadi ngoreksi dirinya sendiri itu terus gitu, sibuk dengan koreksi dirinya, jangan sibuk dengan koreksi orang lain. Nah, ini semacam itu. Insya Allah panjenengan saged. Nah, gitu Pak ya. Jawab. Sudah ada. Sebelum saya tutup masih ada? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang punya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Sing nafsunya di kelompok